Hernia tuh apa sih? Halo sahabat paru, ketemu dengan saya Dr. Novinda, spesialis bedah dari Rumah Sakit Paru Sidawangi. Nah, kali ini saya mau berbagi informasi mengenai hernia ya. Jadi hernia itu termasuk salah satu kasus yang sering ditemui di bagian bedah. Nanti kita akan membahas mengenai apa itu hernia, kemudian kenapa bisa terjadi hernia, jenis-jenisnya, gejalanya, dan kira-kira untuk penanganan hernia itu seperti apa. Nah, sebelumnya mungkin sahabat paru sekalian ada yang masih bertanya-tanya nih, ini kok rumah sakit paru tapi edukasinya tentang bedah ya? Nah, jadi gini, memang rumah sakit ini dibangun 83 tahun yang lalu mengusung tema sanatorium dikhususkan untuk pasien-pasien paru. Sesuai dengan lokasinya, rumah sakit ini ada di kaki Gunung Ciremai. Kebayangkan, di sini suasananya sangat asri, sejuk, dan pemandangannya juga sangat cantik. Nah, kondisi yang seperti ini itu diharapkan bisa menunjang proses penyembuhan dari pasien-pasien dengan sakit paru. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman, rumah sakit ini juga menambah pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi sekarang di rumah sakit ini sudah ada dokter spesialis bedah, kemudian ada dokter kebidanan atau obsgin, ada dokter penyakit dalam, dokter spesialis anak, ada dokter bedah tulang juga atau dokter ortopedi, ada dokter spesialis bedah anak, kemudian ada dokter rehab medik dan dokter gizi. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan pelayanan tersebut bisa datang kemari ya. Nah, sekarang kembali ke masalah hernianya. Nah, sebenarnya hernia itu apa sih? Mungkin sahabat paru sekalian dulu sering diberitahu oleh orang tua atau saudara-saudaranya ya. Misalnya, kamu jangan suka loncat-loncat atau jangan suka angkat barang berat, nanti turun brok loh. Nah, hernia itu sendiri memang di bahasa awam itu sebagai turun brok ya. Jadi itu adalah benjolan yang keluar dari dalam tubuh di mana ada sebagian organ yang keluar melalui dinding otot atau jaringan ikat yang lemah. Nah, kalau penyebabnya apa itu hernia? Karena ini cukup sering ya untuk hernia ini. Jadi, secara garis besar penyebab dari hernia itu adalah terlalu meningkatnya tekanan di dalam perut. Pada keadaan seperti apa? Misalnya pada pasien yang mempunyai penyakit batuk-batuk kronis. Penyakit batuk-batuk kronis kan pasien akan batuk-batuk terus ya, otomatis meningkatkan tekanan di dalam perut. Atau pasien yang mempunyai penyakit sering konstipasi, sulit BAB. Atau pada orang-orang yang suka mengangkat berat. Jadi ketika pasien itu datang ke kita, itu biasanya kami selalu bertanya gitu, Bapak, Ibu pekerjaannya apa? Karena memang sangat berkaitan dengan pekerjaan pasien. Nah, kemudian pada misalnya bisa juga pada ibu hamil, kemudian pada orang-orang dengan obesitas. Nah, kalau kelemahan dari dinding otot dan jaringan ikat itu tersebut, biasanya ada beberapa faktor risikonya. Misalnya memang faktor risiko sudah usia ya pada orang-orang tua atau pada bayi-bayi baru lahir. Makanya hernia ini juga ada yang terjadi pada bayi-bayi yang baru lahir atau bayi prematur. Nah, kalau untuk jenisnya sendiri dari hernia ada 5 jenis yang paling sering kita temui. Yang pertama ada hernia inguinalis. Hernia inguinalis itu benjolannya ada di selangkangan, sering terjadi pada pria. Nah, selain di selangkangan, kadang benjolan ini juga bisa meluas ke bagian yang lain. Kalau pada hernia inguinalis, benjolan ini akan bisa berada di kantung buah zakar atau di skrotum. Kemudian jenis yang kedua itu ada hernia femoralis. Hernia femoralis ini benjolannya nanti akan berada di paha bagian dalam. Seringnya terjadi pada wanita. Kemudian ada yang ketiga yaitu hernia umbilikalis. Hernia umbilikalis ini benjolannya ada di sekitar pusar atau di dinding depan dari perut. Biasanya terjadi pada anak-anak di bawah 6 bulan dan pada bayi-bayi yang prematur. Kemudian yang keempat ada jenis hernia diafragmatika. Jadi kalau di dalam tubuh itu kan ada rongga perut dan rongga dada. Nah, di antara keduanya ada sekat namanya diafragma.
Jadi hernia diafragma ini ada organ dari dalam rongga perut, biasanya adalah lambung yang dia naik ke atas ke rongga dada sehingga bisa menimbulkan gejala seperti sakit mah, misalnya perutnya perih atau dadanya terasa panas. Dan yang kelima, ada yang disebut dengan hernia insisional. Hernia insisional ini artinya benjolan itu timbul di bekas luka sayatan dari operasi. Nah, makanya bagi sahabat paru sekalian yang misalnya setelah mengoperasi, itu harus diperhatikan juga. Itu untuk makanannya, dietnya harus baik supaya penyembuhannya optimal. Nah, untuk ciri-ciri dan gejalanya seperti apa? Jadi, biasanya pasien itu pasti mengeluhkan adanya benjolan yang hilang timbul. Kecuali mungkin pada hernia diafragma tadi ya, karena kan letaknya di dalam. Nah, biasanya yang hilang timbul ini hilangnya ketika pasien itu sedang istirahat atau sedang tidur. Sedangkan dia akan muncul ketika pasien misalnya bekerja, berdiri, batuk, atau ketika pasien mengejan. Nah, biasanya tuh khas tuh gejalanya seperti itu. Nah, di tahap selanjutnya bisa terjadi benjolan itu menetap sehingga tidak bisa keluar dan masuk lagi atau dia menetap dan membesar. Nah, gejala selanjutnya yaitu ada nyeri. Awalnya mungkin nyerinya bisa nyeri biasa ya, makanya tidak terlalu dipedulikan oleh pasien. Tapi di tahap yang lebih lanjut, ketika yang saya bilang tadi benjolannya menetap, jadi di sini arti benjolan menetap itu organ yang keluar melalui dinding otot atau jaringan ikat yang lemah itu tidak bisa kembali ya, tidak bisa kembali ke rongga ya asalnya. Itu bisa disebabkan karena adanya perlengketan atau organ tersebut terjepit. Nah, apabila benjolan ini sudah menetap dan terjadi perlengketan atau organ itu terjepit, nah itu bisa menimbulkan nyeri yang lebih hebat lagi, bisa disertai dengan mual, muntah, kemudian tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang angin, bahkan bisa menyebabkan pasien mengalami nyeri perut hebat dan juga sampai dengan demam. Nah, mungkin banyak juga sahabat paru yang bertanya, kalau begitu kapan sebaiknya saya ke dokter dan sebenarnya hernia itu apakah harus dioperasi sih? Nah, jadi jika teman-teman mengalami gejala yang seperti saya sebutkan barusan yang mengarah kepada penyakit hernia, sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter ya, terutama mungkin nanti akan sampai ke dokter bedah gitu. Karena gejalanya seperti saya bilang, awalnya mungkin nyeri-nyeri ringan yang tidak terlalu dihiraukan oleh pasien, tapi jika benjolannya sudah menetap, nyerinya bisa sangat hebat gitu. Nah, kalau ada yang bertanya apakah semua hernia itu harus dioperasi ya? Jawabannya memang sebagian besar hernia itu harus dioperasi. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai apa itu hernia, kan itu ada organ dalam sebagian yang keluar ya melalui dinding otot atau jaringan ikat yang lemah. Dia akan membentuk seperti lubang. Nah, lubang ini tidak bisa menutup sendiri, jadi harus dengan bantuan pembedahan. Kecuali misalnya pada hernia umbilikus pada anak, itu masih bisa kita lakukan observasi apakah lubangnya itu akan menutup sendiri. Nah, untuk tindakan pembedahannya, bisa tindakan pembedahan yang terjadwal atau kita sebutnya dengan elektif. Ini untuk pembedahan yang tidak terlalu terburu-buru ya, atau tindakan pembedahan yang emergensi yang harus segera dilakukan. Kalau kita bilangnya operasi sito ya. Jadi kalau misalnya pasiennya datang dengan keluhan benjolannya masih bisa keluar masuk, tidak terlalu nyeri. Nah, itu bisa kita lakukan pembedahan terjadwal. Artinya dipersiapkan dulu dengan baik, tidak bersifat terlalu emergensi, tapi tetap harus dilakukan karena nanti dikhawatirkan benjolannya akan menetap dan terjadi gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau untuk operasi yang emergensi atau sito, itu biasanya kita lakukan pada pasien-pasien dengan gejala yang lebih berat seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang angin, kemudian nyeri perut hebat dan demam. Nah, keadaan itu menandakan bahwa sudah terjadi cedera dari organ dalam yang tadi keluar melalui lubang kantong hernia tersebut. Nah, jika sudah sampai tahap ini, operasinya akan jauh lebih rumit, kemudian sayatannya lebih besar, yang mungkin tadinya bisa hanya di bagian atas benjolan saja sayatannya, sekarang bisa harus
sayatannya itu di bagian tengah perut. Dan untuk operasi-operasi yang bersifat emergensi, ini tentu resikonya akan lebih besar ya, baik untuk keselamatan dan kesehatan pasiennya. Dan operasi seperti ini mempunyai dampak yang lebih besar untuk kesehatan dan keselamatan pasien dibandingkan dengan operasi pada keadaan hernia-hernia yang lebih sederhana. Untuk pencegahan dari hernia sendiri bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Ada tipsnya nih, misalnya kalau teman-teman mengalami konstipasi atau sembelit, nah sebaiknya itu perbanyak makan makanan yang mengandung serat. Misalnya sayur-sayuran, bisa jagung, kemudian ada brokoli, alpukat, tomat, dan masih banyak lainnya. Biji-bijian juga bisa. Dan juga perbanyak untuk minum air putih. Nah, kemudian tips yang lain adalah dengan menghindari untuk mengangkat beban yang berat. Kemudian untuk sahabat paru sekalian yang mempunyai penyakit paru kronis yang membuat teman-teman sekalian batuk-batuk terus ya, batuk-batuk lama, ya itu segera diobati untuk batuk-batuknya. Dan juga sebisa mungkin hindari rokok ya, karena rokok itu bisa menyebabkan penyakit paru yang kronis tersebut. Demikian informasi kesehatan tentang hernia. Marilah kita menjaga pola hidup yang sehat agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Bagi teman-teman yang mengalami gejala hernia seperti yang disebutkan di video barusan, segera berobat, jangan ditunda-tunda ya. Salam sehat sahabat paru. Dadah.